Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya, Ronald Rifandi, akan mencoba berbagi khusus bagi teman-teman dosen ataupun peneliti pemula. Walaupun tak menutup kemungkinan bagi Bapak Ibu dosen yang lain yang memerlukan hal ini. Tahu dengan Scopus ya, Bapak Ibu rekan-rekan? Walaupun ada pro kontra terkait dengan Scopus, ada diskusi tentang itu, namun di kondisi sekarang, mau tidak mau, sebagai seorang dosen ataupun peneliti, kita dituntut untuk mempublikasikan, kita dituntut untuk melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kemudian mempublikasikannya secara ilmiah melalui artikel yang diterbitkan di jurnal maupun proceeding conference. Dan Scopus menjadi salah satu pengindeks untuk karya-karya yang terpublikasikan tersebut. Mungkin untuk melihat bagaimana sejauh mana impact-nya, kemudian juga pengaruhnya menjadi seorang yang peneliti yang bereputasi versi sekarang ini, seperti itu ya. Tapi saya tidak akan membahas hal tersebut. Saya ingin saya bahas adalah bagaimana kita untuk mendapatkan ID Scopus kita. Jadi jika Bapak Ibu, kawan-kawan sudah memiliki artikel yang terpublish dan publikasinya itu terindeks dengan Scopus, maka kita akan sebagai autor masing-masing akan mendapatkan ID Scopus. Nah, ID ini berguna bagi kita jika untuk di-linkkan dengan akun Sinta kita. Jadi ada indeks Sinta, skor Sinta, dan seterusnya itu juga berkaitan dengan hal ini. Jadi jika Bapak Ibu punya publikasi di jurnal terindeks Scopus atau proceeding terindeks Scopus, namun di akun Sintanya tidak naik-naik skornya, bisa jadi salah satu problemnya adalah ID Scopus Bapak Ibu, kawan-kawan belum di-inputkan atau di-linkkan dengan akun Sintanya. Nah, untuk melinkkan itu tuh persoalan lain, itu berkaitan dengan verifikator Sinta di jurusan Bapak Ibu. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah, bagaimana sih cara melihat ID Scopus kita tersebut? Pertama, tentu, kita buka dulu situs Scopusnya, www.scopus.com. Nanti akan ada tampilan seperti ini, Bapak Ibu search di browser, ataupun langsung ketikkan URL-nya www.scopus.com, www.scopus.com. Ini. Kemudian pada kanan atas ada tab seperti ini. Kita klik author search. Nih. Nah, akan tampil seperti ini. Silahkan diisikan nama belakang Bapak Ibu. Ini nama saya belakangnya. Dan nama depan. Bisa dalam bentuk inisial, R untuk Ronald, atau ditulis panjang, Ronald. Nah, orang Indonesia kadang tidak terlalu perhatian dengan last name, first name, middle name gitu ya. Maka hati-hati dengan ini bagi yang punya nama ada 3 kata, 4 kata gitu. Bahkan ada teman saya yang namanya 5 kata misalnya. Maka yang paling akhir itu di sini, sedangkan kata lainnya itu berurutan di sini. Jadi kalau misalnya namanya Yosi Laila Rahmi, maka Rahmi ditulis sebagai last name, Yosi Laila di sini. Ini hal umum sebenarnya, namun ada juga teman yang keliru membuat hal ini. Gitu. Ditulisnya di sini Laila Rahmi, di sini Yosi. Sehingga nanti walaupun bisa, namun kurang sinkron dengan karya-karya tulisan-tulisan kita yang lain jika tidak penulisan namanya tidak mengikuti pola ini. Ini bisa diisi, bisa tidak. Affiliation, kalau mau lebih lebih valid pencariannya, maka tuliskan afiliasi Bapak Ibu di sini, universitasnya misalnya. Atau bisa juga dikosongkan saja. Bagi yang punya akun Orchid, bisa di search di sini. Tapi menurut saya cukup nama belakang, nama depan, lalu ketik search. Nah, akan muncul hasil seperti ini. Nah, jika nama kita unik, maka akan muncul sendiri satu gitu ya. Tapi kalau misalnya banyak lagi, ada Richard Rifandi, Robert Rifandi misalnya, maka akan muncul sini Rifandi R, Rifandi R, Rifandi R yang lain. Nah, tentu kita akan cek dokumen kita ada berapa. Lalu afiliasi kita yang mana gitu, kota kita, negara kita gitu. Maka itulah yang kita klik. Dalam kasus saya ini agak unik karena hanya ada satu, Rifandi R di sini. Kita klik Rifandi ini, kita klik.
maka akan muncul ke halaman author detail, maka yang disebut dengan author ID itu adalah yang ini. Terima kasih. Mohon maaf, semoga kita bisa berkarya tidak hanya sekedar menerbitkan lembaran-lembaran kertas, tapi memang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat.